Olehnya mekaliang ngan makhluk manusia. Sementara dunia ti gedanya udip dalam dunia. Olehnya manusia hana mungkin tahu udip ti rawat tu. Gedanya uragam perle kurina diurina perle ke gedanya agam. Leh mau tapak gedanya agam ngurina kana anu mia karame tu je. Olehnya wadah dan pegat sabo-sabohai saling membutuhkan. Tapi di satu sisi cukup mengkaliang ibadat gedanya nganyan karena itanya hana mo'oh konsep. Gedanya baca adalah kitab Imam Ghazali yang mana kitabnya bernama Minhajul Abidin dan nekarang kitabnya lebih dudo dari nekarang kitab Ihya Ulumuddin dengan alasan karena Ihyanya adalah kitab yang bahasa haji sangat halus, hanai pahami le bandung urang sampai salah faham yang dianggap Imam Ghazali kagak sampaikan sesuatu yang jet ke sesat manusia. Kemudian oleh Imam Ghazali di satu sisi hana susah karena nanggap Imam Ghazali adalah sebagai hamba Allah, urang biasa. Sementara Al-Quran kalamullah tapi hitumekeun titba Rasulullah le kafir-kafir Mekah yaitu innahu asatirul awwalin. Al-Qur'annya adalah dongeng atau hikayat urawai. Ya menang. Sehingga hana putuh hata. Tapi diundang li perasaan Imam Ghazali untuk negarang kitab lain yang bermudah dipahami oleh Bandung. Sehingga nyan ke negarang kitabnya yaitu Minhajul Abidin yang isiji singkatan dari kitab Ihya. Jadi harapan musaneh untuk Bandung tupu, mandum jeut. Sehingga di antara getanya nahan jeut ataupun ditaahtakeun han butoy nyan hana salah le Ghazali. Ataupun kan urang dengar hamutoy urang baca ju salah. Nyan hana salah musaneh, hana salah Imam Ghazali. Miteu bucut salah, nyan salah bucut. Soyu bangai. Kemudian soyu hanjeut. Jadi Imam Ghazali habis-habisan kagak usaha untuk neupukeun mangat mufhum Bandung. Kemudian uronyan kalilun tuan pegah yang bahwa kitabnya adalah ilmu tasawuf yang seandainya tamat dan mufhum dan ta'amalkan nyan hilapih kaglah farduin kitab tasawuf gedanya. Nyan janji uronyan. Kemudian yang ulun tuan ke nuranyan tegalom puasa yang bahwa gedanya lamudep tunyo perle beribadah pada Allah dan ibadahnya merupakan buah ilmu atau hasil daripada ilmu. Tapi di saat gedanya beribadah pada Allah tantangan cukup jai. Yang dipegahinan. Kemudian tantangannya termasuk di saat gedanya terjun dalam ibadah, gepegah geyu peglih tubuh, geyu peglih hati. Sehingga peglih hatinya kamu kalian dengan kesalahan yang pernah gedanya lakukan, yaitu dosa. Sehingga gepegah payah tatempuh ile sabuh akabah yang gekun akabah taubat. Kemudian akabah taubatnya wate tanah taubat dengan konsep-konsep taubat kalih berarti kajet terjun dalam ibadat. Yang ada kita nyoja bak suluk, kita nyoja tawajuh, nyantit gepegah le urang yang bitarikat kita nyo. Peglih roele ni yang baru terjun dalam ibadat. Nah, kemudian wate leuhnya
leuh katan tamang ibadat lam ibadat ka mekaleung ngan peut macam gepegah mekaleung ngan dunya beserta tawaji yang cukup hek tu olehnya mekaleung ngan makhluk manusia sementara dunya ti gedanya udip dalam dunya olehnya manusia hana mungkin tahu udip ti rawat tu gedanya uragam perle kurina diurina perle gedanya agam leuh mun tapak gedanya agam ngaurina kana anu mia karame tu jeut olehnya wate dan pegat sabo-sabo hai saling membutuhkan tapi di satu sisi cukup mekaleung ibadat gedanya ngenyan karena itanya hana moh konsep kemudian mekaleung lem ngan syaitan yang goda getanyo sebab hana diinginkan oleh syaitannya untuk getanyo beribadat pada Allah dan kalah menjanji dengan Allah ihbawate anu pujiat Nabi Adam yang mana syaitan ditantang dipusalah Tuhan kepu gaya pujiat manusia ataupun khalifah dalam bumi hanya untuk bertumpah darah sehingga syaitannya durhaka dengan Allah karena wateni sujud kepada Adam bak malaikat maka na syaitan yang hantim sujud sehingga nekutuk oleh Allah jih adalah ahli neraka sehingga ipegah Allah nepe izin kelun untuk lun goda anu Adam mangat nangan lung lam neraka lun kajelah atau neraka dan perlengon lam neraka anu Adam bujut ka atau neraka sajalun silahkan kele Allah menyo mampu menyo sanggup sehingga na yang sanggup na yang talu anu Adam dengan syaitan dan na yang talu syaitan sehingga nyan ke termasuk watetan terjun dalam ibadat mekaleung dengan syaitan oleh yang keput ngan nafsu nyan nafsunya sangat bermasalah untuk getanyo beribadat karena nafsunya adalah keinginan kepada sesuatu yang sesuai dengan tabiat getanyo jadi manusia pada dasarnya tabiatnya kesenangan olehnya na prinsip dalam tubuhi bengih na prinsip dalam tubuhi hasud na prinsip inan dengki sehingga ingin hatanya dan nantang merata yang pegadah hatanya ilmu kemudian lehna ilmu menjanjan iwa wati akaidro dulu sehingga uraceh gekun tabiat mengalahkan ilmu nyan kajiat ke bahasa biasa sabak meno teprogo leh malim urang menjanjan kana bro akai ate tenang gop ka dengki hai mun tena lagi nyan ikun le urang kun memang nah hadak malim tabiat hang gaduh ya ikun hanya mangat pegah kan untuk tur lain untuk nonton gop mangat untuk nonton roh memang hanjut yang gajet lamude bidanyo ada jet kan desa nyoronya mabucut mungkin kadu eno bahasa bati buno tausiah gluar ukuang bak pegahi kan tulis le mongadali menyo bahasa gurelun tuan orje tungku muhtar almarhum na urengkeun tungku muhtar matangkuli tapi karena adonnya dua paya demam kan tungku muhtar paya demam nyan waten tumbuh ke kamor orje keun menyoba pegah tiung juga ti menyoba pubut mupopo tinya bahasa nyaman laudip kemudian nyo dia bucut pernah pegah kur lain tapi nah punya keinginan untuk watena yang salah-salah bitugor legop nyan hawa tu jadi bek sampai handejut tugor ha bucut aten pegah gluat tat agor puang nah untuk hai-hai lagi nyan akai ron lagi nyan lago menah naju dan lo ucap terima kasih tabak hanjut nonton rot tu ya mana sehingga nyan nafsu
Nafsu yang ditarik kita nyo kena kede sampai haruh dan ibadat kepada Allah. Jadi put macam tantangan dalam hidup kita nyo untuk beribadah kepada Allah. Dan di antara putnya yang paling parah nafsu kepegah. Nafsu. Sebab ini sajan kita nyo. Bak tubuh kita nyo. Itu yang payah tatan untuk tasud. Lagi tasud atau waktu. Menyotasud atau untuk tabah kahana atau atau sehingga menyotasud nafsu lang tubuh nyandumnan berat boleh pegah sehingga letat alat-alat dan letat konsep-konsep sampai kepegah benar lujam bahasa kita bahasa kita nyo tali kekang yang bahasa Indonesia bahasa Aceh talau keliki. Yang lagi yang kutigli hana ketupu oleh istilah talo kelike. Urang muda-muda hana tupu. Menyoka habucut wadah tupu. Talo kelike yang getuk ba hidung lumo. Tok ba hidung ni talo nilen. Tato supaya lumo yang kelihatnya bantat tarik talo kelike talo hanje irinta. Tapi menyoba taku watabuh talo yang menyolumo kelihat mendarah jaro-jaro waktu tarik tapi leuah keji menyotalo klike hal leuah maka nyan ke nafsunya payah benar tali kekang